Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Fadia Utami Yusri, nomor absen 19, kelas 12 MIPA 2, akan mempresentasikan hasil kerja saya pada pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks cerita pribadi. Teks sejarah ini adalah sebuah tulisan tentang ceritaku, dimulai sejak aku kecil hingga duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah atas. Berisi tentang hobi, kegiatan, dan yang paling menonjol adalah sebuah persahabatan dan kekeluargaan. Rabu, 23 Februari 2005, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, aku lahir ke dunia di sebuah kota kecil bernama Bondowoso dan diberi nama yang sangat berarti oleh orang tuaku, Jihan Fadia Utami Yusri. Terpancar doa di dalam namaku, semoga aku menjadi anak perempuan yang selalu kuat. Aku anak perempuan tunggal dari keluarga yang sederhana. Waktu itu ayahku seorang penjaga sekolah dan mama adalah seorang sukuan di UPTD Dinas Pendidikan. Pendidikanku dimulai dari TK, karena dulu saat dicoba belajar di PAUD, aku hanya ingin bersekolah 1 minggu saja, karena sebagian orang tua murid menyapaku sembari mencubit pipi atau bahkan menciumku. Hal itu membuat hatiku sangat jengkel. Jadi orang tuaku memutuskan untuk mendaftarkanku langsung ke TK. Namun orang tuaku tidak memasukkanku begitu saja. Aku dicoba selama 1 minggu untuk beradaptasi dan mengkondisikan orang-orang di sekitarku, berharap kejadian di PAUD tidak terjadi lagi. Seminggu kemudian, aku sudah dapat beradaptasi dengan lingkungan di sekitarku. Pada akhirnya, aku bersekolah di TK Al-Kautsar di Sukosari. Setelah tamat TK, aku melanjutkan sekolah di SD Negeri 1 Sukosari. Setiap hari, aku berangkat sekolah bersama tanteku. Kebetulan, tante adalah seorang guru di tempatku bersekolah. Bahkan pernah menjadi wali kelasku. Saat SD, aku mulai mengikuti kegiatan tari, karena tari adalah salah satu hobiku dan bisa dibilang hingga saat ini, walaupun aku sudah tidak mengikuti pagelaran tari lagi. Selain tari, aku juga aktif di ekstrakurikuler pramuka. Aku telah mengikuti beragam kegiatan perkemahan seperti EJSC dan Jamran. Dari kecil, aku sering dijuluki sebagai anak ayah karena aku sangat suka ikut kemanapun ayahku pergi dan mencarinya setiap aku tidak melihatnya ataupun ayah pergi keluar kota. Aku juga sangat suka ikut ayah jika ada kegiatan pramuka. Mungkin karena dari kecil aku sudah mengenal pramuka, jadi hingga hari ini pun aku mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Bukan hanya ayah, kakekku juga seorang yang aktif dalam kepramukaan. Jadi tak heran jika aku sangat jatuh hati dengan pramuka, karena sebelum aku mengenal dunia sekolah, aku lebih dulu mengenal dunia kepramukaan. Ini adalah aku di saat duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Perempuan di sebelahku adalah Putri. Rumah kami berdekatan dan biasanya kami bermain bersama setelah pulang sekolah. Putri adalah sahabatku sedari kecil dan hingga saat ini kami masih berhubungan baik meskipun kami tidak satu sekolah lagi semenjak melanjutkan pendidikan di jenjang SMA. Setelah aku lulus SD, aku melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sukosari. Di SMP, aku mengikuti ekstrakurikuler tari dan pramuka, serta mengikuti organisasi OSIS. Di pramuka, aku masuk regu khusus yang dibentuk menjadi Dewan Perwakilan Penggalang dan menjabat sebagai juru tulis. Dan pada organisasi OSIS, aku menjabat sebagai bendahara pada tahun pertama dan sekbid sastra dan kebudayaan pada tahun kedua. Di pramukalah aku banyak mengenal orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu akrab denganku, hingga akhirnya menjadikan kami semua seperti keluarga, yang susah dan senangnya dirasakan bersama. Pramuka yang dikenal orang hanya sekedar tepuk tangan, berbaris, tali temali, dan bernyanyi, pada nyatanya lebih daripada itu. Banyak pengalaman yang aku dapatkan di pramuka pada masa SMP, seperti bermusyawarah,
menghadapi permasalahan di organisasi, bahkan juga diajari bagaimana menjalankan sebuah acara. Bukan hanya teman organisasi, aku juga memiliki teman sebangku sekaligus sahabat baikku, namanya Melita Nur Azizah. Menurutku, Meli adalah sahabat paling mengesankan. Dia mengajarkanku banyak hal, mulai dari mengajariku menggunakan kerudung dengan berbagai model, mengajariku merawat diri, dan dia adalah orang yang pertama kali mengajakku untuk hadir dalam sebuah acara salawat. Kami berpisah saat kelulusan. Meli harus melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Banyu Putih Situbondo, dan aku melanjutkan sekolahku ke SMA Negeri 1 Tenggarang. Namun di saat pulang pondok, aku menyempatkan diri untuk ke rumahnya sekedar melepas rindu dan bercerita banyak hal yang telah kami lewati. Kami bersahabat saat duduk di bangku kelas 9 SMP, karena sebelumnya kami musuh bebuyutan yang entah apa penyebabnya. Berawal dari kami yang terpaksa duduk sebangku karena tidak dapat pasangan untuk duduk di kelas, dan berakhir saling memahami dan menjadi teman baik. Selain Meli, aku juga memiliki teman di kelas 9 yang sangat kompak. Pria berbaju hitam di sebelah kiri itu adalah wali kelasku di kelas 9, Bapak Fauzan Amar. Pak Amar kami anggap seperti orang tua kami sendiri hingga saat ini. Kami pun masih sering berkabar lewat pesan singkat di WhatsApp, walau hanya sekedar bertanya kabar dan sibuk apa hari ini. Kami semua sudah seperti keluarga hingga saat ini. Tidak ada kata lost contact karena grup kami masih ada dan aktif, walaupun sudah banyak di antara kami yang sibuk dengan sekolah masing-masing. Dan ini aku sewaktu menjadi siswa baru di SMA, sangat bangga menggunakan jas alma mater abu-abu itu, karena SMA Negeri 1 Tenggarang adalah sekolah yang aku idamkan semenjak aku duduk di bangku kelas 1 SMP. Saat baru masuk, aku sangat kesusahan mendapatkan teman, karena satu gugus dan satu kelasku sama sekali tidak ada yang aku kenal. Sebagai anak desa, hal seperti itu terasa sangat sulit bagiku, hingga aku memberanikan diri untuk memperkenalkan diri pada halayak. Mentalku diuji saat aku mencari teman, karena sekolah asalku yang tidak terlalu banyak orang kenal sempat membuatku malu untuk memperkenalkan diri. Namun setelah aku berusaha meyakinkan diri bahwa aku akan baik-baik saja dan akan memiliki banyak teman, pada saat itulah aku membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu berinteraksi dan mereka pasti menerimaku. Dan ya, ini hasilnya. Saat ini aku mempunyai 9 sahabat, dan kami bersahabat sejak duduk di bangku kelas 11. Dan kami bersahabat baik hingga saat ini. Namun tanpa kami sadari, waktu sangatlah cepat berlalu. 6 bulan lagi kami harus berpisah untuk melanjutkan jalan kami ke depan. Bukan hanya soal mencari teman. Di SMA, aku juga sempat mengikuti organisasi OSIS selama 1 periode. Dan lagi-lagi aku menjadi anggota di Sekbid Sastra dan Budaya. Selain OSIS, aku juga melanjutkan pramuka. Di pramuka inilah aku menemukan orang-orang yang saling support satu sama lain. Berbagai macam susah dan senang telah dilewati bersama-sama, hingga yang tersisa dari seleksi alamlah yang tetap bertahan dan menjadi keluarga seperti yang aku alami saat ini. Menurutku, bukan waktu yang menyatukan sebuah persahabatan dan kekeluargaan, melainkan hati dan keinginan kita sendiri yang mendorongnya. Tidak ada jalan yang baik-baik saja tanpa ada keyakinan kita untuk maju melaluinya.